perkenalkan nama lengkap saya Maria Francisca Mogo, NIM 19120054. Saya dari kelas A, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Baik, di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester dari mata kuliah komputasi awan, yaitu mereview aplikasi YouTube dalam penerapan konsep SaaS. Baik, di sini saya akan mereview aplikasi YouTube dalam penerapan konsep SaaS. Nah, langsung saja yang pertama di sini ada profil perusahaan IT yang mengembangkan aplikasi YouTube. Oke, langsung saja kita membuka aplikasinya. Nah, ini tampilan YouTube-nya. Baik, di sini saya akan mereview tentang aplikasi YouTube. Nah, YouTube sendiri merupakan situs video sharing yang banyak digunakan untuk berbagi video. Nah, mungkin teman-teman sudah akrab ya, bukan mungkin, tetapi memang teman-teman sudah akrab dengan situs yang satu ini, YouTube ya. Tetapi teman-teman pasti belum tahu siapa dan kapan YouTube ini berdiri. Nah, di sini saya akan mereview, saya akan menjelaskan sedikit profil dari YouTube ini sendiri. Nah, situs YouTube didirikan oleh mantan pekerja PayPal, Steve Chen, Seth Harley, dan Jawad Karim pada Februari 2005. Dilansir dari Wikipedia, situs ini kemudian beralih menjadi milik Google pada akhir tahun 2006 hingga saat ini. Nah, sebagian besar konten di situs YouTube ini diunggah oleh individu. Namun beberapa perusahaan media seperti CBS, BBC, Vivo, Hulu, dan beberapa perusahaan lain yang menayangkan materi melalui situs ini, materi mereka melalui situs ini sebagai bentuk program kerjasama. Harley dan Sen pertama kali mendapatkan ide untuk mendirikan situs ini karena mereka mengalami kesulitan untuk membagi video. Nah, YouTube sendiri mulai menjadi startup teknologi setelah menerima investasi dari Sequoia Capital sebesar 11,5 juta. Wow, 11,5 juta. Nah, video pertama yang diunggah di situs YouTube ini berjudul Me at the Zoo, yang menayangkan salah satu pendiri YouTube saat berada di kebun binatang San Diego. Video ini diunggah pada 23 April 2005 dan masih dapat dilihat hingga saat ini. Jadi teman-teman mau menonton, jadi silakan. Nah, kemudian saat ini pengguna internet dapat dengan mudah berbagi video melalui situs YouTube dengan hanya membuka channel yang dapat diregistrasi secara gratis. Oke, wow. Jadi sekarang itu bahkan anak-anak kecil sudah tahu ya apa itu YouTube, bagaimana cara mengaksesnya. Padahal dulu saya, ini sepertinya sudah ke sesi curhat. Jadi saya dulu kelas 4 SD, kelas 3-4 SD itu belum mengenal, sudah tahu YouTube, tetapi kayak mau mengakses ini bagaimana carinya itu belum tahu ya. Tetapi sekarang ada yang masih anak-anak yang masih berumur 3 tahun, 4 tahun, masih kecil-kecil itu mereka sudah bisa menggunakan YouTube, sudah bisa cara mengakses YouTube, cari ini, cari itulah. Wah, sekarang ya karena dengan perkembangan ya waktu berjalan, jadi anak-anak zaman sekarang itu sudah banyak yang hampir semua ya anak-anak zaman sekarang sudah tahu cara mengakses YouTube. Nah, yang berikut di sini ada sebutkan fitur-fitur produk-produk digital yang digunakan. Oke, kita kembali. Fitur-fitur ya teman-teman. Nah,
Fitur-fitur di sini sangat banyak ya. Di sini ada yang pertama, di sini ada penelusuran YouTube. Di sini teman-teman misalnya ingin mencari channel YouTube apa ya, misalnya ingin mencari apa ya, cara mencari misalnya lagu pop. Nah ini kita ingin, misalnya saya ingin mencari lagu pop tahun 2000-an di Indonesia. Wah, saya langsung mencari di sini. Di sini ada yang pertama itu penelusuran YouTube. Terus kemudian di sini ada beranda, ini halaman beranda. Terus ada juga eksplorasi, subscription, koleksi. Nah, di sini juga ada history video Anda. Kebetulan di sini juga saya sudah punya akun YouTube ya, teman-teman. Nah, ini history ini yang sudah saya tonton ya, teman-teman ini. Terus ada juga video Anda. Nah, kebetulan saya sudah punya YouTube, jadi di sini saya ada video dalam channel YouTube saya ini. Ini video-video dari tugas-tugas kampus, tugas-tugas kuliah. Nah, kemudian juga kita kembali. Nah, ada tonton nanti, video yang disukai ini video-video yang saya nonton terus saya kasih sukai begitu ya, teman-teman. Terus ada juga ini subscription. Ini akun channel YouTube yang saya subscribe dan saya ikuti. Ini banyak ya, sekitar 100-an. Terus juga ada ini film, game, olahraga, banyak ya, teman-teman. Terus juga di sini ada, ini kembali ke halaman beranda. Nah, di sini ada musik, video, live, ada banyak nih, teman-teman. Terus di atas ini akun saya, channel saya. Nah, ini ada pemberitahuan notifikasi, misalnya akun yang saya subscribe ada mengunggah video baru ya, teman-teman. Jadi di sini ada, nanti akan muncul informasinya di sini, pemberitahuannya di sini. Nah, itu atau ya notifikasi. Nah, terus misalnya saya ingin mengupload video, tinggal saya klik di sini dan upload video. Terus juga ada live streaming. Ya, kalau misalnya saya ingin live juga bisa, tinggal klik di sini live streaming. Nah, itu untuk soal pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, di sini ada keamanan atau privasi data yang diterapkan pada produk layanan aplikasi perusahaan YouTube. Perusahaan tersebut. Jadi di sini saya perusahaan YouTube. Keamanan atau privasi ya, teman-teman. Jadi bagaimana cara YouTube menjaga privasi pengguna? Nah, di YouTube dan platform Google, YouTube paham bahwa ketika menggunakan layanan mereka, kita mempercayakan informasi kita kepada mereka. Ini adalah tanggung jawab yang besar dan mereka berupaya keras melindungi informasi kita dan memberikan kontrol kepada kita. Misalnya ada kebijakan privasi Google dirancang untuk memberi kita transparansi atas informasi apa saja yang mereka kumpulkan, alasan mereka mengumpulkannya, dan cara kita dapat mengelola informasi kita sendiri. Nah, di situ juga ada data kita di YouTube, alat andal dan mudah digunakan yang dirancang untuk memberi kita kontrol atas setelan privasi yang tepat bagi kita, serta memberikan informasi terkait data yang YouTube kumpulkan dan gunakan di seluruh layanan YouTube. Oke.
Nah, apakah YouTube menjual data penonton? Ya, tentunya tidak ya, teman-teman. YouTube tidak menjual informasi pribadi kita kepada siapapun. YouTube menggunakan informasi yang mereka kumpulkan untuk menyesuaikan layanan YouTube untuk kita sebagai penonton, termasuk memberikan rekomendasi, mempersonalisasi hasil penelusuran, dan menayangkan iklan yang relevan untuk kita. Meskipun iklan membiayai layanan mereka dan menjadikannya tetap gratis bagi semua orang, informasi pribadi kita tidak untuk dijual. YouTube telah lama menyediakan kontrol privasi yang andal dan bermanfaat, seperti contohnya data Anda di YouTube, yang memudahkan kita untuk memahami dan mengontrol data apa saja yang disimpan dan cara penggunaannya di YouTube dan Google. Oke, yang berikut di sini kelebihan dan kekurangan aplikasi tersebut dengan produk-produk saingan lainnya. Oke. Kelebihan untuk saingan tidak ada. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan media sosial YouTube ya. Nah, salah satu situs video sharing atau berbagi video yang sangat populer di mana kalian dapat memuat, menonton, serta berbagi video klip gratis. Itulah YouTube. Nah, untuk kelebihannya, di sini yang pertama ada kita dapat melihat dan mengupload video. Kemudian yang kedua ada sebagai ajang promosi diri. Wow. Yang ketiga ada dapat mendownload setiap video kecuali yang dikunci ya. Kemudian yang keempat ada belajar streaming, terdapat banyak video bermanfaat. Ya, kebetulan saya juga, contohnya saya suka masak ya teman-teman. Jadi dengan YouTube saya banyak belajar cara memasak, apa begitu ya teman-teman. Itu banyak sekali ya manfaatnya. Terus yang kelima ada juga video dengan kualitas HD yang dapat kita download. Nah, untuk kekurangan di sini juga YouTube punya kekurangannya. Kekurangannya itu yang pertama, banyak terjadi penyalahgunaan. Ini memang benar-benar banyak ya teman-teman. Misalnya untuk anak-anak yang masih usianya di bawah umur ya, masih anak-anak SD ya contohnya. Di situ kan di YouTube banyak nih video-video yang video-video dewasa begitu ya teman-teman. Jadi anak-anak kecil tuh kadang mereka ya rasa pengen taunya kan besar sekali. Jadi kadang mereka mengakses YouTube hanya untuk menonton video-video yang sebenarnya tidak pantas untuk mereka tonton. Nah, itu juga menjadi terjadi penyalahgunaan sosial media YouTube ini. Terus yang kedua terdapat banyak informasi yang menyesatkan ya. Terus yang ketiga juga ada beberapa negara ada yang memblok YouTube ya. Itu ada Cina kalau tidak salah, ada beberapa negara, ada 2 negara ya yang memblok YouTube. Terus yang keempat ada terlalu bebas mengupload, jadi banyak terdapat video pornografi ya. Itu seperti yang sudah saya jelaskan di kekurangan YouTube yang pertama. Itu memang terlalu banyak ya. Nah, terus yang berikut ada video banyak yang memiliki kualitas buruk ya. Itu memang saya juga merasa video saya juga kalau diupload di YouTube kualitasnya memang buruk. Terus yang berikut ada tidak cocok bagi yang koneksi internetnya lambat. Aduh, tidak cocok nih. Nah, YouTube adalah salah satu penyedia layanan video terbesar pada saat ini. YouTube juga digunakan sebagai media untuk mengupload video secara gratis. Pada 9 Oktober 2006 diberitahukan kalau YouTube
sudah diakuisisi Google seharga 65 miliar. Wow. Itu karena YouTube adalah situs yang banyak dikunjungi kedua di dunia. Itu sangat menguntungkan bagi Google. Namun terdapat beberapa negara seperti Cina dan Turki. Nah, ini Cina dan Turki oleh pihak berkuasa atau pemerintah. Fasilitas YouTube tidak bisa diakses atau diblokir. Nah, itu untuk kelebihan dan kekurangan dari sosial media YouTube ya, teman-teman. Oke, kita lihat soal yang berikut. Ada, nah, demokan atau install atau konfigurasi cara penggunaan salah satu produk layanan cloud yang dimiliki oleh perusahaan tersebut atau YouTube. Nah, misalnya di sini saya ingin mencari nih. Nah, cara mencari video. Ini saya ingin mencari tutorial atau cara masak cumi pedas. Ya, tinggal buka, klik di sini ya, ketik apa yang mau dicari, tinggal enter. Nah, cari oke. Ini kalau misalnya kita ingin menonton ya, nonton video yang jangan lupa lapar guys. dan klik dapur mami. Kemudian untuk bumbu halusnya, nah itu misalnya kita ingin mencari video, terus juga ada kembali ke beranda tampilan. Nah, di sini juga video-videonya langsung muncul ya. Ini karena saya juga sering buka YouTube ya untuk mencari lagu. Kebanyakan lagu-lagu. Di sini juga ada berita dan informasi. Ini penting nih yang tentang update corona. Nah, untuk upload video sendiri seperti tadi saya sudah jelaskan, upload video tinggal misalnya begini. Ya, ini kalau misalnya sudah punya channel YouTube. Kalau belum ya bisa dibuatkan akun channel YouTube-nya. Nah, misalnya saya ingin mengupload ya, tapi jangan diupload. Contoh, ini saya menjelaskan misalnya cara mengupload video. Mana nih ya? Contohlah saja satu. Misalnya nih, ambil video salah satu. Nah ya. Nah, saya ambil ini ya, contoh. Pen. Nah, ini cara mengupload video pada YouTube. Nah, untuk deskripsi sendiri, untuk judul juga misalnya saya tuliskan judul di sini apa ya? Misalnya video lucu lah. Terus untuk deskripsi di sini apa ya? Atau tidak bisa diisi juga bisa. Nah, langsung berikutnya. Dibuat untuk, nah di sini ada pertanyaan ya, video ini dibuat untuk anak-anak? Tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Jadi di sini kebetulan ada foto anak-anak, jadi video ini dibuat untuk anak-anak saja. Oke. Terus berikutnya, simpan sebagai. Nah ini sudah. Apakah dibeli? Oh, tentu tidak. Sekarang simpan.
Oke, kembali. Ya, konten. Nah, sini sudah muncul video yang tadi barusan saya upload ya teman-teman. Sini ada video ini, video-video yang sebelumnya, video tugas ya, dari tugas kuliah. Nah, ini video yang baru tadi, barusan saya upload nih. Sebenarnya gampang sekali ya penggunaan YouTube nih. Oke, kita kembali. Itu untuk cara upload video. Misalnya kita sudah punya akun atau channel YouTube. Untuk mencari video yang kita ingin cari, misalnya lagu atau ingin mau cari masak-masak apa, itu tadi seperti di sini ya, kita tinggal ini udah anak SD kelas 2, kelas 1, bahkan yang umur 45 tahun tuh sudah banyak yang tahu cara mengakses YouTube. Jadi sebenarnya ini saja review dari saya, review tentang SSAS, aplikasi dalam penerapan konsep SSAS. Review aplikasi YouTube dalam penerapan konsep SSAS. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.